Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bainatinal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn fa in tamassaktum bihima lan tazilu abadan, kitabullah wa sunnatur rasul. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan pada kita untuk hidup dan berada di dalam bulan yang agung, yakni bulan Ramadan. Salat dan salam semoga limpahkan pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan ini Allah agungkan. Bulan ini Allah agungkan karena pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Jika saja bulan ini karena Allah turunkan Al-Quran, maka menjadi bulan yang mulia, menjadi bulan yang agung di antara 12 bulan yang Allah tetapkan. Bagaimana pula jika sebuah negeri bisa menjalankan, bisa menerapkan, bisa terikat dalam segala hal sesuai dengan Al-Quran. Jika saja bulan ini menjadi agung karena Al-Quran diturunkan, bagaimana jika jiwa, jika tubuh, jika manusia diberikan kemampuan untuk menjalankan Al-Quran, maka tentu manusia itu akan menjadi manusia yang mulia. Bisa membacanya, bisa mempelajarinya, bisa memahaminya, dan tentu yang utama dari itu semua adalah dia terikat dan terkait seluruh kehidupannya sesuai dengan Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah sumber daripada syariat Islam. Kita ketahui apa itu syariat Islam. Syariat Islam adalah seperangkat aturan yang Allah turunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatur 3 hubungan. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua an-nas li nafsihi, yang ketiga hablum minanas, dan yang keempat berisi tentang sanksi atau hukuman jika terjadi sebuah pelanggaran. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Malik pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya syariat Islam itu adalah kasafinatin Nuh. Syariat Islam itu adalah seperti perahunya Nabi Nuh. Faman ahoda faqad naza. Barang siapa yang memegang syariat Islam ini, faqad naza, maka tunggu dia telah selamat, maka sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, waman taraka, kata Imam Malik, faqad halaka. Barang siapa yang meninggalkan, tidak berpegang kepada Al-Quran ini, sungguh dia mendapatkan kecelakaan, sungguh dia akan mendapatkan kebinasaan. Demikian Imam Malik menyampaikan tentang betapa pentingnya syariat. Kaum muslimin rahimakumullah, syariat Islam itu memiliki 2 sifat. Yang pertama adalah sumuliyah. Aturannya itu mencakup atau melingkupi seluruh aspek kehidupan. Ia mengatur hablum minallah. Dia
mengatur tentang bagaimana berakidah yang benar, bagaimana beribadah yang benar secara umum. Yang kedua, mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya atau linafsih. Jadi, syariat Islam itu mengatur masalah akhlak, mengatur masalah pakaian, al-malbusah, dan juga mengatur masalah makanan, al-mal'umah. Yang ketiga, mengatur masalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia, atau yang kita kenal dengan muamalah. Dia mengatur masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum pergaulan, sistem pendidikan, sistem kesehatan, dan tentu juga mengatur masalah bagaimana mengelola masyarakat yang kita kenal dengan sistem pemerintahan. Itu semua telah Allah aturkan kepada kita semua. Yang keempat, itu adalah mengatur masalah sanksi atau hukuman jika telah terjadi pelanggaran. Yang kita kenal dengan ada hukum hudud, ada jinayat, ada mukhalafat, dan juga ada ta'jir. Jika aturan-aturan ini dijalankan, terutama berkenaan dengan masalah al-hudud, al-jinayat, al-mukhalafat, wa ta'jir, Allah jamin. Yang pertama itu adalah jawabir. Orang yang terkena dengan hukuman itu, dia sudah melanggar, sudah melakukan pelanggaran berat. Kalau hal itu diterapkan hukumannya, maka menghapus dosa. Masya Allah. Jika seorang telah melakukan sebuah kejahatan, umpamanya membunuh, maka dengan dikisos, terhapuslah dosanya. Jika seorang telah melakukan zina, dan dia dilakukan hukum rajam, maka dosa besar itu terhapus, dan dia menjadi ahli surga. Masya Allah. Yang kedua, jaminan Allah, jika berkenaan dengan masalah hukuman ini dijalankan, itu akan membuat jera atau jawajir. Jaminan itu adalah sebuah garansi kemaksiatan, kezaliman, dan pelanggaran-pelanggaran lain akan sangat minimal. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tidak yakin dengan hal itu? Kaum muslimin rahimakumullah, jadi tidak ada satupun di dalam kehidupan ini yang alfa, yang terlewatkan daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maka manusia terikat dengan hukum yang 5, yakni berkenaan dengan masalah perbuatan wajib, sunnat, mubah, makruh, dan haram. Jadi al-aslu fil af'al at-taqayyud bi hukmi syari. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syariat. Sifat daripada syariat Islam yang kedua itu adalah kamilan. Ya, artinya bahwa tidak ada cacat, tidak ada sesuatu yang berlawanan. Jika kita dapatkan sesuatu itu, maka sesungguhnya itu ketidakfahaman kita. Loh, kok ada ikhtilaf? Allah Maha tahu tentang manusia itu ada pasti sifat yang berbeda. Maka Allah berikan ruang untuk berbeda selama itu masih dalam pandangan syariat yang kita kenal dengan ikhtilaf, yaitu perbedaan yang bersifat furu'iyah. Sikap kita terhadap ikhtilaf itu adalah cari yang kuatu dalil. Tentu kalau di luar itu adalah inhiraf atau sebuah penyimpangan. Nah, itu hadirin rahimakumullah, betapa syariat Islam itu Allah turunkan kepada kita itu adalah tibyanan likulli syai'. Dengan Al-Quran yang merupakan sumber dari syariat Islam itu, maka dia adalah mengatur likulli, istilah ya, dengan menggunakan likulli untuk setiap sesuatu. Allah telah berikan aturannya. Yang kedua, al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa pada hari ini telah sempurna ajaran. Tidak ada sesuatu yang bertentangan, tidak ada sesuatu yang meragukan. Tinggal pilihannya. Maukah kita terikat dan terkait segala aspek kehidupan kita dengan syariat Islam. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.